Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan beribadat di hadapannya di penghujung hidup dunia ini, dan tidak banyak orang yang berpegang dengan kewajibannya di akhir penghujung hidup dunia ini. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, menjaga sunnahnya Rasul, menjaga Islam, mengamalkan Islam di ujung hidup dunia ini adalah seperti memegang bara, kata Rasulullah. Adalah seperti memegang bara. Siapa yang bisa memegang bara? Nah, orang-orang yang tetap tamasuk, berpegang pada agamanya, mengamalkan amal ibadah agamanya, melakukan sunnah-sunnah Rasulnya, berarti orang-orang yang pilihan. Tidak semua orang seperti itu. Dan sedikit daripada mereka yang dipilih itu. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang terpilih itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum menutup mata masing-masing jamaah yang dimuliakan Allah. Ada 3 ayat berkaitan. Saya lihat di dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-50. Dan di dalam surah Al-A'raf juga di ayat ke-179 bercerita tentang surga dan neraka. Saya senang berbicara tentang Al-Quran, jamaah. Supaya kita melihat kitab suci kita ini dengan penglihatan hati kita. Karena kita kalau tidak punya pegangan kalau kita tidak punya pegangan dalam agama kita ini, daripada Al-Quran, apa yang kita bisa pegang? Apa yang kita bisa pegang? Pegangan kita dalam hidup kita adalah Al-Quran. Kedua, Al-Hadis. Katakanlah Al-Hadis terlalu banyak, tapi Al-Quran jelas. Ada kitabnya. 6.666 ayat. 30 juz. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada. Lengkap. Tertulis dengan baris. Jadi kalau kita jadikan ini pegangan dalam hidup kita, insya Allah aman. Tapi megangnya kalau nggak ngerti juga susah juga. Jadi perlu pegangan dengan sekaligus ngerti. Untuk mengertinya di ambang usia kita ini, yang sudah klasik, butuh waktu. Dan kayaknya kita tidak punya waktu panjang untuk itu. Tidak punya waktu. Bentar lagi juga kita akan tinggalkan ini dunia. Tapi saya coba melihat beberapa ayat setiap kali dalam pertemuan ini yang berkaitan dengan hidup kita. Karena kita mesti harus jalani yang akan datang. Wajib kita jalan. Kita tidak bisa lepas ketentuan Allah. Dan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah. Kalau Allah sudah menetapkannya, sudah pasti kita akan jalanin itu. Kecuali kalau Allah robah. Kalau Allah robah itu cerita lain. Tapi kalau sudah ketentuan nih kita harus jalan di situ, kita mesti jalan. Mau atau tidak mau. Tinggal nunggu perubahan dari Allah. Kalau Allah sudah tentukan kita masuk neraka jahanam, artinya memang kita bakal masuk neraka jahanam. Allah sudah tentukan kita masuk dalam syurga, Allah sudah tentukan. Kalau kita ditentukan Allah bakal husnul khatimah,
Allah akan tentukan. Atau su'ul khatimah, Allah tentukan. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Mungkin enggak kita dari tadi yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ahli syurga berubah masuk ke dalam ahli neraka? Sangat mungkin. Mungkin kita tadi yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala bakal masuk neraka, Allah masukkan ke syurga? Sangat. Allah yang menentukan perubahan itu. Dan kita sebagai manusia, hamba Allah, membangun hubungan baik kita kepada Allah. Allah tahu kita bakal masuk surga. Allah tahu bakal masuk neraka. Allah tahu. Si fulan bakal masuk neraka, si fulan bakal masuk surga. Allah dah tahu. Cuman Allah suruh kita, kamu mau pilih yang mana? Pilih surga atau pilih neraka? Dan neraka dan surga itu ada di depan mata kamu. Sebelum kamu lihat yang aslinya, kamu udah lihat di neraka di dunia. Kamu udah lihat surga di dunia. Allah udah gambarkan itu. Nah, kita melihat keindahan-keindahan yang ada di dunia. Apa saja yang kita lihat di dunia ini? Keindahan apapun bentuknya. Surga dunia, kita katakan surga dunia. Lalu kita ngomong begitu, surga dunia. Ketika kita nyebut, melihat kondisi yang menyakitkan, yang menakutkan, yang menyiksa hidup, kita akan bilang neraka dunia. Real. Kita sendiri yang bilang itu. Surga dunia, neraka dunia. Apakah ada surga akhirat? Adakah neraka akhirat? Ada. Latihannya surga neraka dulu yang ada di dunia. Kalau sudah masuk surga yang ada beneran di akhirat, itu udah beda bentuknya. Sama juga kalau sudah masuk neraka yang ada di akhirat, beda bentuknya sudah. Tapi neraka itu ada namanya di Indonesia. Ada di negeri kita ini nerakanya. Ada namanya, surganya ada. Beda bentuknya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, Bashiril ladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa, qalu hadha alladhi ruziqna min qabl, wa utu bihi mutasyabiha, wa lahum fiha azwajum mutahharah, wa hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah. Buka halaman ketiga. Berikan berita baik, gambaran baik, cerita baik, menyenangkan, membahagiakan kepada orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa amilus salihat. Ya Muhammad, kasih tahu mereka berita baik, berita menggembirakan. Tapi syarat, beriman dulu. Dah cukup iman, amal saleh dulu. Apalagi Islam. Kalau cuma Islam mau masuk surga, jangan ngarep. Jangan ngarep surga kalau cuma rankingnya cuma ranking Islam, Muslim. Jangan ngarep. Yang bisa diharapkan surga itu adalah orang-orang yang beriman. Allah sebut, berikan berita baik kepada orang-orang yang beriman ya Muhammad dan beramal saleh. Jadi dua, imanmu dulu, amal salehmu. Allah tidak kasih tahu berikan berita baik kepada mereka orang Islam itu ya Muhammad. Masuk surga nanti tidak ada berita baik tentang orang Islam. Tidak ada. Buka Al-Quran dari awal sampai akhir. Ada nggak tulis berikan berita baik kepada orang Islam bakal masuk surga? Nah, tidak ada ayat. Yang ada tuh orang beriman. Wabashiril ladhina amanu amilus salihat. Ya Muhammad kasih tahu orang-orang yang beriman itu. Beritakan gembira beritanya. Apa? Kalau mereka beriman. Apa? Kalau mereka beramal saleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka surga. Di bawahnya mengalir air-air, sungai-sungai. Dan sungainya disebutkan lagi di dalam Al-Quran. Di surah yang lain bermacam jenis sungai. Kita yang tahunya sungai cuma sungai air tawar. Di dunia ini. Di akhirat, di surga ada sungai dari susu. Ada sungai dari air. Ada sungai dari madu. Di Quran disebutkan. Di Quran disebutkan ada sungai dari susu. Ada sungai dari air tawar. Ada sungai daripada madu. Allah sebut. Basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar. Terus Allah bilang, kullama ruziqu minha, kalau mereka waktu dikasihkan rezeki makanan yang ada di surga itu. Ini cerita tentang surga. Nanti kita cerita tentang neraka. Mudah-mudahan waktunya cukup dalam 15 menit. Ketika mereka makan itu buah yang dimasukkan ke dalam surga, yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam surga, ahli surga makannya. Mereka akan bilang,
Hadzal ladzi ruziqna min qabl. Oh, ini makanan dulu pernah aku makan dulu di dunia. Di Indonesia, di Jakarta. Pernah aku makan buah ini. Pernah makan durian, pernah makan apa? Salah, pernah makan, aku pernah makan ini. Dia pernah lihat barang itu, dia pernah lihat, pernah rasa. Tapi begitu mereka makan, tidak sama rasanya. Beda, jauh lebih enak, jauh lebih segala-galanya. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Wa utu bihi mutasyabiha, kata Allah. Kami kasih mereka seperti sama. Serupa tapi tidak sama. Mirip bentuk, tapi bukan dia. Nilainya tidak sama. Kualitasnya tidak sama. Nikmatnya tidak sama. Allah kasih perempuan-perempuan di dunia pada kita, istri kita. Yang haram dapat perempuan juga, tapi haram. Ya, karena Allah kasih perempuan-perempuan. Qurratu ain. Yang dinamakan pada bidadari. Allah kasih. Tapi bentuknya beda. Disebutkan di Quran. Kawa'iba atraba. Perempuan-perempuan yang segar, bugar, tak tua-tua. Sampai kapan pun tak bakal tua, tak bakal peot. Sampai disebutkan kawa'iba atraba. Buah dadanya segar, disebutkan. Ini bukan bicara tentang seks. Bicara bagaimana tentang keindahan. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqa. Yang hobi minum arak di dunia. Masuk neraka. Tapi yang tidak suka minum arak lalu masuk surga, Allah kasih arak. Tapi araknya tidak memabukkan. Wa ka'san dihaqa. Ada arak tapi tidak memabukkan. Yang minum arak di dunia tidak bakal masuk neraka, tidak bakal masuk surga. Nikmatilah nerakanya. Persamaan. Ketika Allah bicara tentang surga. Dan kita ngelihat itu surga dunia. Kita ngelihat keindahan-keindahan. Di mana puncak keindahan di negeri ini? Kita lihat, ya Allah indahnya lautnya, ya Allah indahnya gunungnya, ya Allah indahnya pantainya. Kita ngelihat. Begitu kita sampai di hadapan Allah kelak dalam surganya, kita akan lihat keindahan-keindahan itu berkali-kali lipat tak terukur. Ditunjukkan sama. Jadi sebenarnya kita pernah menikmatin gambaran surga, tapi gambaran surga yang seadanya di dunia. Yang terbatas di dunia. Kenapa Allah kasih kesempatan kita untuk menikmati surga dunia? Supaya kita tahu ada sesuatu yang lebih istimewa nanti. Yang ini aja kamu sudah berdecak-decak. Sudah kagum-kagum. Oh, sudah larut. Ini baru segini. Baru segini. Ntar kamu dapat lebih daripada itu. Kata Allah. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kata Rasulullah. Yang kamu lihat nanti di surga adalah sesuatu yang kamu tidak pernah lihat sama sekali sebelumnya. Wala udhunun sami'at, yang kamu dengar ada sesuatu yang tidak pernah kamu dengar sama sekali sebelumnya. Dan kalau kamu berpikir kamu tidak pernah terlintas barang itu sama sekali. Barangnya barang baru, super baru. Itu surga. Tapi neraka bagaimana? Allah sebutkan juga. Dalam surah Al-A'raf. Allah sebutkan tentang orang ahli neraka. Bagaimana azab mereka? Mereka yang sudah masuk ke neraka. Ada 3 kelompok sebenarnya. Di akhirat ini ada 3 kelompok. Ada kelompok kekal abadi, ada kelompok sementara. Yang kelompok kekal abadi itu orang ahli neraka. Orang ahli surga. Itu kekal abadi. Orang muslim masuk neraka, kekal enggak? Kekal. Orang muslim masuk neraka, kekal. Kenapa orang muslim masuk neraka? Jahat, maksiat, zalim, tidak adil, merampok, nipu, bunuh orang, mabuk, nentang Allah, melawan Allah, ngajak berperang dengan Allah. Masuk neraka enggak? Masuk. Kekal enggak? Kekal. Bagaimana dikatakan kekal? Sebab hitung sajalah dalam Al-Quran disebutkan. 1 hari di neraka, 1 hari di surga, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kamu hidup di dunia. 1 hari. Ka'alfi sanatim mimma ta'uddun wa inna yawman 'indallah. 1 hari, 1 hari. Hitungan di akhirat sama dengan 1000 tahun kamu hidup di duniamu, di negerimu.
Lah kalau masuk surga, kalau masuk nerakanya setahun, kalikan setahun dengan 1000 tahun. Kekal nggak? Kekal atau tidak? Kekal lah itu. Kapan keluarnya? Kalau satu hari 1000 tahun. Kalau sebulan 30.000 tahun. Kalau setahun kali ke 30.000 tahun, kalikan 12 bulan. Kekal nggak? Kekal. Muslim masuk neraka kekal. Masuk neraka orang Muslim masuk. Masuk neraka ke orang Muslim masuk. Yang tidak masuk neraka cuma mukmin, mukhlis, muttaqin, itu yang tidak masuk neraka. Kalau Muslim masuk neraka. Alasannya, maling tidak masuk neraka, nipu tidak maling nasa masuk neraka, zalim sama orang tidak masuk neraka, zina tidak masuk neraka, korupsi tidak masuk neraka, ngerampok hak orang tidak masuk neraka. Terus hukumannya apa? Kalau tidak masuk neraka terus hukumannya apa? Apa guna Allah buat surga? Apa guna Allah buat neraka? Apa guna? Semua ada ukuran, kata Allah. Wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Semua aku taruh hukumannya, aku taruh timbangannya, aku taruh ukurannya, kata Allah. Semua. Wada'al mizan. Di dunia ada enggak hitungan kita? Di dunia Allah letak enggak ukuran-ukuran? Oh, sudah. Allah sudah letak di dunia ukuran-ukuran kehidupan kita. Lihat matahari ukurannya. Coba kalau dia lebih dekat dengan bumi, apa jadinya bumi? Coba kalau dia lebih jauh dari bumi, apa jadinya bumi? Ukuran. Ukuran. Itu planet yang numpuk di atas itu, bintang yang berjuta-juta itu.
Quran juga Allah ngomong. La as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Kata Allah dalam Al-Quran. Katakan mereka ya Muhammad. Katakan kepada mereka ya Muhammad. Bahwa engkau tidak minta apa-apa dari mereka itu. Tidak minta apa-apa. Kecuali mereka mencintai keluarga. Mulai itu aja. Katakan mereka ya Muhammad. Di Quran disebut. Qul la as'alukum alaihi min ajr. Illa al-mawaddata fil qurba. Terus kamu minta syafaat Rasulullah. Apa yang mau dikasih? Bencinya sama Rasulullah, benci sama keluarga Rasul, benci sama semua. Apa yang kamu harap? Sama Quran, minta syafaat Quran. Ngelihat Quran, tidak pernah. Ngelihat Quran, tidak pernah. Minta syafaat Quran. Masya Allah muslimin. Allah Ta'ala sebut. Dalam neraka Allah sebut tentang orang di neraka. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. An afidu alaina minal ma'i au mimma razaqahu. Lalu inna Allah harrama alal kafirin. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Berkenaan dengan orang ahli neraka begitu juga sama. Ketika Allah bilang, nanti akan ada di dalam neraka sekelompok orang di dalam neraka ngejerit-jerit minta tolong kepada siapa? Kepada orang ahli surga di Quran. Buka surah Al-A'raf. Halaman ke-6. Bagian bawah ayatnya. Kita bicara tentang Quran, kita nggak bicara tentang yang lain. Sekelompok orang-orang di dalam neraka menjerit-jerit minta tolong kepada orang ahli surga. Wahai ahli surga, tolong kasih kami. Afidhu alaina minal ma. Tolong beri kami air, kami kehausan. Ngomong, minta tolong. Yang diminta di surga itu kawan dia, sahabat dia, bapak dia yang masuk surga, adik dia yang masuk surga, kakak dia yang masuk surga, bini dia yang masuk surga. Dia masuk neraka. Dan itu tidak mustahil. Bapak masuk surga, anak masuk neraka. Anak masuk surga, bapak masuk neraka. Tidak mustahil itu. Bini masuk surga, laki masuk neraka. Laki masuk surga, bini masuk neraka. Itu tidak mustahil. Itu biasa. Istrinya Rasulullah SAW masuk surga. Semuanya. Istrinya Nuh, istrinya Lut, masuk surga enggak? Masuk neraka. Istrinya Nabi. Real. Istrinya Rasulullah masuk surga. Masuk semuanya. Tapi istrinya Lut masuk neraka. Dalilnya dari mana? Buka di Al-Quran. Jadi datang orang-orang yang ahli neraka ini ngejerit-jerit minta tolong, berikan kami makanan, berikan kami minuman, kami kehausan, kami kelaparan, tolong. Ngomongnya sama bapaknya, sama ibunya, sama anaknya, sama semuanya. Tidak ada yang bilang. Apa yang dibilang mereka? Yang di dalam surga bilang apa kepada orang ahli neraka? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kata mereka di dalam surga, sorry ya, kami nggak bisa kasih. Kami tidak bisa kasih kamu minuman. Kami tidak bisa kasih kamu makanan. Tidak bisa. Sebab apa? Sebab Allah haramkan kami untuk ngasih kepada kamu. Allah haramkan kami. Terus di mana letak perasaan? Di mana letak kasih? Di mana letak sensitivity seorang anak kepada bapaknya yang masuk neraka? Atau seorang bapak kepada anak yang masuk neraka? Tidak ada sensitivity. Hilang. Sayang, hilang. Kasih, hilang. Ditarik sama Allah. Dia tidak peduli bapaknya masuk neraka. Anaknya masuk, dia peduli. Sebab Allah sudah tegaskan, tidak usah dipilih, tidak usah dipikirin, biarin saja. Ditarik sama Allah belas kasih itu. Ini Al-Quran, Masya Allah. Terus siapa yang masuk ini? Ayat terakhir yang saya bilang, siapa yang masuk dalam neraka ini? 3 kelompok. Yang pasti 2 orang, 2 makhluk dari jin dan manusia. 2 jenis manusia. 2 jenis makhluk. Namanya manusia dan jin. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minan jinni wal ins. Ada 2 kelompok makhluk Allah yang mesti masuk neraka. Siapa? Manusia. Siapa lagi? Jin. Jinnya jin kafir. Manusia kafir. Manusia munafik. Manusia yang tidak kenal Allah. Manusia yang tidak dekat Allah. Manusia yang memusuhin Allah. Masuk neraka. Ada enggak manusia yang memusuhin Allah? Jutaan. Memusuhin Allah bagaimana? Bukan memusuhin zatnya. Ma'asyiral muslimin. Ketika kita bilang memusuhin Allah, bukan memusuhin zat Allah. Bukan. Tidak ada orang yang bisa memusuhin zat Allah. Memusuhin Allah adalah memusuhin ketetapan Allah. Peraturan Allah. Ajaran Allah. Agama Allah. Seruan Allah. Nilai-nilai yang Allah ajarkan. Itu yang kamu musuhin. Kalau Allahnya zatnya, kamu gak bakal bisa musuhinnya. Musuh. Real seperti itu. Datanglah orang-orang ini. Minta tolong sama kakaknya, adiknya, bininya yang masuk surga semua. Ya Allah, tidak ada.
Mereka juga bilang, kami tidak bisa kasih. Allah haramkan semua ini untuk kamu. Rasainlah sendiri. Sampai kapan berakhir? Sampai datang syafaat dari Allah. Nah, syafaat itu yang kita tidak tahu kapannya. Kalau Allah bilang, selesai dah azabmu 10 tahun di neraka, selesailah azabmu setahun di neraka, selesailah azabmu sebulan di neraka, selesai dah. Pindah. Baru pindah. Itu syafaat. Itu letak syafaat. Tapi siapa yang tahu syafaat datang? Rasulullah tiap hari berharap. Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan. Dalam cerita, hadis, dikatakan bahwa Rasulullah ketika melihat umatnya yang muslim yang masuk neraka. Lagi-lagi saya ulangin, yang muslim yang masuk neraka. Kalau yang kafir pasti masuk neraka sudah. Yang muslim yang masuk neraka. Kafir, munafik pasti masuk neraka. Jelas. Tidak ada orang kafir masuk surga. Tidak ada orang munafik masuk surga. Tidak ada. Tapi muslim juga masuk neraka. Oke. Ketika Rasulullah melihat. Rasulullah melihat. Ada di antara kaum muslim, umat yang masuk neraka. Rasulullah sedih. Rasulullah sedih. Tiap hari Rasulullah minta, ya Allah keluarkan mereka. Ya Allah keluarkan mereka. Tapi apa Rasulullah bisa menentukan keputusan? Tidak. Rasulullah tidak bisa menentukan keputusan. Apa dalilnya Rasulullah tidak bisa menentukan keputusan? Baca surah ayat Al-Kursi. La yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Dalam ayat Al-Kursi. La yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Tidak ada orang yang bisa menolong orang lain kecuali dengan izin Allah. Hatta Rasulullah pakai izin Allah. Sekalipun Rasulullah pakai izin Allah. Kalau Allah izinkan baru lepas. Masyaallah muslimin, urusan kita di dunia targetnya adalah akhirat. Selamat kita di dunia, belum tentu selamat di akhirat. Senang kita di dunia, belum tentu senang di akhirat. Tapi yang sudah pasti, jalan menuju keselamatan akhirat melalui dunia kita. Jalannya di situ. Jalan menuju keridhaan kita di hadapan Allah kelak melalui keridhaan kita di dunia ini di hadapan Allah. Itu jalan. Kalau Allah tidak ridha di dunia, mati Allah tidak ridha, siapa untuk Allah murka nanti. Itu jalan hidup. Kalau Allah suruh kita bertobat, kita tidak tobat, artinya kita menempuh diri sendiri untuk kembali dengan jalan yang tidak Allah ridhai. Masyaallah muslimin, kita coba melihat kekurangan kita, kelemahan kita. Yang Allah inginkan dari kita cuman kembali kepadanya sebaik-baik kembali. Minta ampun kepadanya sebaik-baik minta ampun. Dosa kita ada yang bisa dimintakan ampun, harus dengan ucapan, harus dengan ketundukan. Ada yang kita bisa selesaikan dosa kita dengan amal baik kita. Amal baik kita menghapus dosa kita. Ada. Tapi ada dosa-dosa yang kita buat, kita harus minta ampun ke Allah. Dan dosa itu adalah dosa-dosa besar. Supaya kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian wa'asyur muslimin yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah berkahin hidup kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا وشفيع عنا في آخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.